Kami masyarakat dan pemuda Kabupaten Jayapura hari ini melakukan jumpa pers berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada kami tertanggal 12 oleh tua-tua adat yang telah mendahului mengambil sebuah pernyataan sikap yang tentu sudah diekspos di media dalam rangka menolak pejabat bupati yang baru di Kabupaten Jayapura dan memohon kepada Bapak Mendagri untuk melanjutkan pejabat bupati yang sudah melakukan sejumlah agenda yang mana menuju kepada pemilihan bupati definitif nanti. Kami pemuda, masyarakat dan pemuda mengambil tema masyarakat dan pemuda menegaskan kepada Bapak Mendagri untuk tidak mengabaikan keputusan tua-tua adat kami dalam rangka untuk terus memaksa kehendak pemerintah pusat terhadap masyarakat. Pemerintah hadir di sini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak memaksa kehendak pemerintah terhadap masyarakat. Itu penegasan kami. Hal-hal yang penting kami sebagai pemuda, kami sebagai masyarakat dan pemuda mempertanyakan kepada pemerintah pusat apa yang menjadi catatan penting atau sebuah pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Triwan sebagai pejabat. Kalau ada dan kalaupun ada, kami mohon untuk memberikan penjelasan kepada publik, secara khusus masyarakat di Kabupaten Jayapura. Ada temuan, ada pelanggaran. Karena tua-tua adat sudah mengambil sebuah keputusan berdasarkan pertama, pejabat Bapak Tri injak kaki di Kabupaten Jayapura, datang bersama dengan tua-tua adat sebelum kegiatan-kegiatan yang lain dilakukan. Bapak Tri memohon doa restu dan dukungan serta kerjasama bersama dengan masyarakat lewat pimpinan-pimpinan kami. Bapak Tri sudah membangun sebuah hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam beberapa bulan yang sudah dilakukan. Dan juga Bapak pejabat bupati Bapak Tri sudah melakukan tugas persiapan dalam rangka pemilihan bupati definitif. Entah itu keuangan untuk KPU, untuk Bawaslu dan semua sudah dilakukan. Masyarakat dan pemuda kami kaget dalam beberapa hari adanya kabar bahwa ada pergantian. Kami mengambil sikap yang tegas. Pertama, mempertanyakan apa persoalan pejabat yang lama. Karena kami sudah membangun hubungan emosional yang baik. Bapak Tri pejabat bupati sudah menunjukkan sebuah hal yang sangat baik bagi masyarakat. Masyarakat Danau Sentani, dua pulau sudah hampir puluhan tahun. Pulau Kensio dan Kampung Atamali. Puluhan tahun tidak pernah menikmati listrik. Hanya pejabat bupati Triwano yang mampu untuk memberikan
puluhan tahun jalan Sentani de Papre dari pejabat yang lama tidak pernah hanya Patri yang bisa memberikan sebuah senyum duka yang panjang bagi masyarakat di wilayah Palmera, distrik de Papre, Jokari dan lainnya. Dan sementara pekerjaan terus dilanjutkan ke distrik Rafinirale. Barangkali itu dari saya. Nama saya John Marut Sebu. Saya seorang tokoh pemuda, juga aktivis yang cukup memberikan banyak kontribusi terhadap roda pemerintahan di Kabupaten Jayapura. Dari saya demikian. Saya bisa kasih waktu Pak Pondo. Malam untuk semua. Pada kesempatan ini kami sebagai tokoh adat prihatin karena sebuah penunjukan untuk PJ Bupati Kabupaten Jayapura dari awal Patri itu adalah sebuah keputusan yang sudah jelas. Kalau memang diganti, saya pikir ini Pak Mendagri sudah keliru dan menempatkan kenapa dari awal tidak tempatkan. Karena kita dipersiapkan untuk pesta demokrasi pemilihan bupati dan ada hal-hal yang perlu kita bahas tentang OAP yang bicara tentang persentase dari amanat Otsus. Kalau hanya bicara soal kontak sebelah berarti ini Pak Mendagri tidak kurang bagus dalam menempatkan orang-orang dalam pemerintahan. Sebentar diganti. Nah ini pemahamannya membuat kita seantero Papua itu ada keperpihakan, ada permainan-permainan kelompok tertentu. Ini sangat hati-hati supaya kita masyarakat pribumi, kita jangan dikatakan bahwa ini Mendagri asal-asal hanya mungkin dikasih sesuatu atau langsung diganti. Karena tujuan kita Kabupaten Jayapura bukan soal PJ. Kalau sudah dari awal sudah ditempatkan Pak Triwarno sebagai PJ Bupati Kabupaten Jayapura, tujuannya bagaimana dia harus sukseskan pemilihan bupati definitif. Tidak penting kalau hanya di dalam perjalanan harus diganti, berarti Pak Mendagri keliru menempatkan orang-orang yang kurang pas. Jadi kesalahan dari Mendagri. Jadi kami masyarakat pribumi Kabupaten Jayapura, kalau bisa hal-hal yang perlu kami perhatikan bagaimana persentase kesejahteraan masyarakat pribumi, atau bagaimana besok pencalonan bupati orang-orang asli tapi atau orang-orang Kabupaten Jayapura ini perlu diperhatikan. Bukan soal PJ ganti-ganti seperti ini kan kurang bagus. Kesannya kita dikasih permainan yang antara masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi. Jadi saya pikir Pak Jenderal sebagai Mendagri perlu lebih tegas. Kalau sekali menempatkan PJ Bupati Kabupaten Jayapura, biar lagi sampai selesai. Ada hal-hal yang keliru, itu dipanggil untuk diberikan siasat, bukan hal-hal yang seperti ini. Terima kasih. Saya Elvis, saya diundang di sini dalam kapasitas sebagai seniornya para aktivis di Kabupaten Jayapura ini mengenai pergantian pejabat bupati Bapak Triwarno Purnomo yang sempat saya sendiri belum lihat SK-nya, SK Mendagri-nya, tapi isunya kami dapatkan sudah sancar di Kabupaten Jayapura. Untuk isu ini saya perlu tegaskan bahwa sebagai aktivis kami sangat menyesalkan atas pergantian yang dilakukan oleh Mendagri. Kami merasa bahwa kami sementara dipermainkan oleh pemerintah pusat. Alasan saya menyatakan seperti itu karena proses pembangunan di Kabupaten Jayapura ini
sedang berjalan yang dipimpin oleh pejabat Bupati Jayapura. Selama 1 tahun kita sudah melaksanakan pembangunan dan banyak perubahan-perubahan yang sementara sedang terjadi di Kabupaten Jayapura. Tetapi tiba-tiba ada pernyataan atau ada semacam keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mengganti pejabat Bupati Jayapura. Dalam hal pergantian seperti ini akan menyebabkan stucknya pembangunan di Kabupaten Jayapura yang sementara dipimpin oleh pejabat Bupati Jayapura. Kami pastikan bahwa pembangunan akan berhenti. Ketika pejabat Bupati baru datang, kita akan mulai dengan metode dan strategi yang baru lagi. Kapan kabupaten ini akan maju kalau model pembangunannya terus-menerus seperti ini? Jadi saya berkesimpulan bahwa pemerintah pusat sedang mempermainkan kami di daerah, lebih khusus kami di Kabupaten Jayapura ini. Yang kedua, saya tidak melihat hal urgensi di Kabupaten Jayapura yang bisa dipakai sebagai alasan untuk mengganti pejabat Bupati Jayapura. Kabupaten Jayapura sedang tidak berada dalam situasi yang susah, tidak berada dalam situasi yang sulit. Keamanan kondusif menjelang pilkada, ekonomi bagus, pembangunan yang dijalankan juga bagus, semua berjalan lancar. Kok tiba-tiba PJ diganti? Ada apa? Apa yang sebenarnya sedang dirancang oleh pemerintah pusat? Sebagai aktivis, saya ingin menegaskan kepada Menteri Dalam Negeri agar memperhatikan dengan baik, dengan seksama persoalan politik. Tidak boleh dicampur baurkan dengan pembangunan. Biarkan politik menempuh jalurnya sendiri dan biarkan pembangunan terus berjalan. Jangan bawa politik ke dalam ranah pembangunan yang pada akhirnya akan merusak seluruh sendi-sendi pembangunan yang sedang berjalan. Kita lihat konstelasi politik yang terjadi di Jakarta, pengalihan kekuasaan, perebutan kekuasaan. Ini yang sedang dirancang sampai ke tingkat daerah, dan kami harap menjadi jeli untuk memperhatikan hal ini. Jangan sampai pejabat bupati yang baru tiba di Kabupaten Jayapura, dia tidak mengenal kondisi real yang ada di Kabupaten Jayapura. Perilaku masyarakat, karakter pemudanya, bagaimana memperdayakan sistem politik yang ada di Kabupaten Jayapura supaya berjalan dengan baik konsolidasinya, itu harus diperhatikan. Sementara Bapak Triwarno Purnomo sudah 1 tahun bekerja di sini dan beliau tahu persis bagaimana caranya agar kabupaten ini berjalan dengan baik, apalagi ketika menghadapi pelaksanaan pemilu di kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di. Beliau tahu bagaimana caranya supaya situasi di Kabupaten Jayapura tetap kondusif, aman, dan melahirkan pemimpin yang baru yang dapat memimpin Kabupaten Jayapura yang ke depan. Hal ini perlu menjadi catatan bagi Menteri Dalam Negeri. Dan yang terakhir sekali perlu saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bahwa kami para aktivis di Kabupaten Jayapura, jikalau terus dipaksakan, kami akan memboikot beberapa kegiatan besar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura. Oleh sebab itu kami minta dengan hormat Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan kembali pemberhentian Bapak Triwarno Purnomo dan penugasan kepada pejabat bupati baru supaya ditarik kembali. Terima kasih. Aktivis muda Kabupaten Jayapura, nama saya Mas Dartani. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mau sampaikan bahwa Bapak Jenderal Tito Karnavian sebagai Mendagri gagal dalam menjalankan tugas. Kalau sampai PJ Bupati Kabupaten Jayapura Triwarno Purnomo masih diganti. Sebab Bapak tahu sekali kinerja Bapak PJ Bupati Kabupaten Jayapura sangat baik dan selalu mendapat penghargaan dari stunting, inflasi keuangan, semua Bupati Kabupaten Jayapura terbaik. Hingga pajak semua di Kabupaten Jayapura, PJ Bupati Kabupaten Jayapura terbaik. Kenapa tiba-tiba diganti? Artinya Bapak gagal dalam menjalankan tugas. Dan politik tingkat tinggi yang Bapak kalian mainkan di pusat, dalam hal ini mengorbankan rakyat di Jayapura.
kami rakyat yang sedang menikmati pembangunan yang gencar-gencarnya dilakukan oleh pengelola tiba-tiba dihentikan. Artinya kami korban dari kekerasan politik ini. Jadi saya minta Pak Jenderal, Pak Tito, tolong pertimbangkan kembali SK itu kalau bisa dicabut. Karena mungkin Bapak tidak tahu perbedaan antara perbandingan Bupati terdahulu dengan PJ Pati. Saya buka sekarang. Bapak Bupati terdahulu membangun dua gedung. Satu gedung yang megah di Setani, gedung Sekretariat Nasdem Provinsi. Yang kedua gedung gedung Hotel Tabita yang sekarang dimangkrak. Cuma itu saja. Selain itu semua di Kabupaten Jayapura ini PJ Pati tahun pertama dibangun. Baik jalan, air bersih, listrik, semua masuk setelah PJ Pati menjabat selama 1 tahun 6 bulan. Dan semua sangat nyata. Kedekatan emosional PJ Pati di Kabupaten Jayapura dengan masyarakat, hal ini membawa besar semua dia. Bapak tahu berapa hektar tanah sengketa yang siap dipalang besok kalau PJ Pati diganti. Dari tanah semua pemerintah pakai ya, dari zaman bupati terdahulu dibiarkan sampai sekarang tidak dibayar. Kami siap palang kalau memang ya orang perlu diganti. Kami siap palang. Kami siap boykot pilkada. Kami siap. Karena Kabupaten Jayapura adalah kabupaten tertua dan merupakan barometer untuk kabupaten lain di Papua semua. Dan saat ini baru mulai pembangunan. Kenapa harus dihentikan dengan cara licik seperti ini? Jadi sebagai aktivis muda Kabupaten Jayapura, saya mohon yang hormat kepada Pak Jenderal untuk mempertimbangkan kembali SK pemberhentian Bapak PJ Pati Kabupaten Jayapura Tawarna Promo STP MSI. Terima kasih.